saya Rodwita Cerensensia Purba, saya dari unit SD Asisi Tomok. Saya Reni Haryanja dari SMP Bakti Mulia Onan Rumbu. Saya Kayani Panjaitan dari SMP Asisi Medan. Saya Asri Ernita Marbun dari SMP Asisi Tomok. Kami dari kelompok Besti. Kami mengambil nama Besti karena kami mengambil core value dari Yayasan Putri Hati Kudus, yaitu bersaudara. Jadi kita diharapkan bisa bersaudara tidak hanya di unit kita, tetapi dari semua unit yang ada di Yayasan Putri Hati Kudus. Realizing Society 5.0. Bapak Anies Baswedan menyampaikan bahwa ada 3 tantangan yang akan dihadapi oleh peserta didik di masa yang akan datang. Yang pertama di bidang karakter secara moral dan kinerja. Yang kedua di bidang kompetensi, yaitu kita kenal dengan 4C, yaitu kritis, kreatif, collaboration, dan komunikasi. Yang terakhir di bidang literasi, yaitu keterbukaan wawasan di membaca, budaya, dan keuangan. Terima kasih. Cara tradisional dengan guru memberikan tugas, memberikan ujian, dan berceramah di depan kelas tidak cukup untuk membentuk siswa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Pendidikan era Society 5.0 adalah pendidikan yang berorientasi ke pendidikan yang membentuk karakter, siswa berpikir kritis, bahkan kreatif menciptakan sesuatu sesuai dengan inovasi teknologi. Guru harus menciptakan materi pembelajaran dengan memanfaatkan Internet of Things, kemudian Artificial Intelligence untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang menggunakan teknologi inovatif untuk menciptakan peserta didik yang berpikir kritis dan kreatif untuk mampu bersaing di era global ini. Vicky Naki, Putra Aji Adari, dan Kaharudin merupakan contoh masyarakat Indonesia yang sudah mampu mengelola teknologi dengan baik. Nah, pendidikan Indonesia harus mampu mengelola kelas, mengelola materi pelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Internet of Things dan Artificial Intelligence merupakan jawabannya. Lembaga Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat minim dalam hal membaca atau literasi. Ini ditunjukkan dengan beberapa masyarakat Indonesia yang hanya melihat beberapa konten dan langsung meneruskannya tanpa membaca artikel tersebut. Dalam hal ini, lembaga pendidikan diharapkan lebih mengembangkan atau memberikan edukasi literasi digital yang lebih baik, supaya masyarakat Indonesia dapat lebih berpikir kritis dan bertanggung jawab akan apa yang ia unggah dalam media sosial. Sama halnya dengan peserta didik kita diharapkan supaya dapat lebih bertanggung jawab dan berpikir kritis dalam hal literasi. Saring sebelum sharing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan oleh pendidik untuk mendukung peserta didik dalam menerima tantangan masyarakat 5.0. Yang pertama, ada 2 hal. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran dituntut kepada atau disuruh meningkatkan kepada peserta didik untuk menerima segala perubahan dari pengaruh adanya era 5.0 tersebut. Seperti apa kesadaran yang dituntut oleh pendidik kepada peserta didik, yaitu menerima adanya pengaruh-pengaruh dari luar supaya apa yang menjadi dasar dalam diri kita yang didasari oleh iman, kepercayaan, Pancasila, kebudayaan ataupun kewarganegaraan dapat kita tanamkan dalam menerima segala perubahan dari era 5.0. Yang kedua adalah karakter. Seperti apa karakter kita dalam menerima perubahan era 5.0 tersebut. Dalam penjelasan sebelumnya oleh teman-teman saya dijelaskan adanya keterkaitan atau berkesinambungan tentang materi pembelajaran kepada praktek langsung di lapangan tentang materi pelajaran tersebut. Contohnya ketika belajar di PPKN tentang kerjasama, bukan hanya teori yang kita pelajari, tetapi juga langsung ke prakteknya. Hal itu akan mengajarkan kepada peserta didik bahwa karakter mampu mengubah semua pengaruh dari era 5.0 tersebut. Terima kasih. Pendidikan pada era Society 5.0 merupakan pendidikan yang memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Setiap orang pada era ini diharuskan menjadi lebih kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan kompetitif. Our campaign to ban plastic in Bali merupakan salah satu ide kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh 2 orang siswa. Nah, ide kreatif ini berasal dari melihat, menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Salah satunya adalah sampah. Ide kreatif ini dikembangkan dengan menggunakan digitalisasi, menggunakan teknologi melalui iklan kreatif yang dikemas untuk mengampanyekan, menyuarakan gerakan untuk masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai atau mengurangi penggunaan plastik. Gerakan Bye Bye Plastic Bag ini merupakan ide kreatif yang dapat memotivasi masyarakat Indonesia untuk lebih kreatif, produktif, memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih baik, agar masyarakat Indonesia termasuk peserta didik di Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu berkompetisi di era global ini. Mari kita sebagai pendidik Indonesia menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan kompetitif. Dengan memiliki skill di bidang karakter, kompetensi, dan literasi. Go ahead! See you!